Kula apa torok lemak kata ini ketalem bu. Bodoh wan ngajar sejarah aja kita 100 ngajar santri 100 sewa tua kula lebih seneng nembak ngajar nih ke lemak nih mandi tak mandi mero mandeman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para habaib, terkhusus kepada yang kami muliakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang dirahmati Allah, dan yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Abdul Wasi', pengasuh pondok pesantren Idrisiyah, seluruh pengurus Madrasah Diniyah Bustanul Ulum, para ibu dan bapak sekalian, lebih khusus lagi kepada para mutakharrij atau mukharrij, para alumni Madrasah Bustanul Ulum. Malam ini sebelum saya menyampaikan sesuatu ini, saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura ini? Beda Madura lagi. Madura saja. Madura saja. Yang ku channel saja begitu. Wala nasok masuk Hong Kong dulu. Aduh macam lah kongsi pacai pun pengapura isangku channel strategi kita Tuan Habib rupanya kena ke channel saya agak jalan segini. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Ki Abdul Wasi' tadi itu betul-betul menggugah pikiran saya, bahwa madrasah ini berdiri 21 tahun yang lalu, bahkan lebih, karena nangari mangken madrasah Kak Dintoh ulang tahun saya nomor selekor. Ini bermakna bahwa sesungguhnya madrasah ini telah melahirkan ratusan santri, tetapi tidak boleh ada kata bekas santri, tidak ada bekas murid, karena yang namanya murid dari dunia berguru sampai akhirat ya tetap berguru. Yang namanya santri menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu itu santri. Mau yang belajar 20 tahun yang lalu sama yang belajar tahun ini ya sama statusnya.
Maka setiap santri harus berkata dalam hatinya, kita sebagai santri berkata, maziltu taliban, sampai kapanpun saya ini santri, Pak. Saya seperti adik-adik yang ngaji di depan ini. Saya insya Allah ngaji 47 tahun yang lalu. Berarti sampai hari ini ya saya sama statusnya seperti anak-anak ini. Yang namanya santri itu yang harus dikedepankan adalah bagaimana menjaga hubungan dirinya dengan sang guru. Aroma sahabat kadinto, oh sengkok lemari asal saya sekolah. Ini kayaknya ada yang nggak paham bahasa Madura, gitu. Ada yang nggak paham bahasa Madura. Ini maksud saya aja deh. Oh, yang pun tak campur mawon, gitu. Aduh lah posang geng dia bagi beber. Lah ngoten to Bu nggih. Paham punten Pak. Nanti tak janting melaju lagi lajak lagi sekali biar kula niki. Lah kula panjenengan menika Pak. Lah kita semuanya yang harus dijaga hubungan itu Pak. Hubungan antara murid dengan guru bukan cuma di dunia Pak. Tetapi hubungan yang harus dijaga adalah sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, atau biasa saya kenal kalaban Imam Hambali. Imam Hambali itu adalah ulama faqih mujtahid mutlak dari 4 madhab. Pertama pasti madhab Hanafi, kedua Maliki, ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali. Lah Imam Hambali itu punya guru namanya Imam Syafi'i. Diceritakan oleh Imam Baihaqi, ada seorang ulama hadis namanya Imam Baihaqi, penulis kitab Mustadrak. Beliau menulis sebuah kitab namanya Manaqib lil Imam Syafi'i. Kitab Manaqib ini ditujukan untuk menceritakan kedekatan hubungan seorang murid kepada guru. Imam Hambali itu Pak, hafalan hadisnya itu ratusan ribu. Bahkan disebutkan ada yang mengatakan beliau itu hafal 1 juta hadis. Tetapi saking beliau cinta kepada gurunya, beliau pernah berkata dan diceritakan kepada, dan anaknya mendengarkan ini. Apa kata Imam Hambali? Wa Allah ta'ala fi salati mundu 40 sanah wa aqulu rabbighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Hambali bercerita, 40 tahun lamanya aku selalu mendoakan guruku yang bernama Imam Syafi'i selepas aku sholat. Setiap badan kaula salat tak pernah lupa atua aki gurdan kula seasam buat Imam Syafi'i 40 tahun. Siapa pendiri madrasah ini pertama? Saya direki madrasah pertama. Saya Rasman Haji Mahmudi. Loh. Beliau masih sehat, masih sugeng Pak. Ya, yang tadi itu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau masih selalu sehat. Jasa beliau itu besar, pahala beliau itu enggak kira-kira sudah. Diceritakan tadi, wa aqulu rabbighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap aku salat aku berdoa untuk guruku, untuk orang tuaku dan guruku. Aku berdoa kepada Allah, rabbighfirli wa li walidayya, ya Allah ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun saya tua ke Allah. Kenapa beliau melakukan itu? Kita ini nggak kenal Allah Pak. Kalau tidak ada yang mengajarkan, kita ini tidak tahu siapa yang harus kita sembah kalau tidak ada yang mendidik. Bahkan Al-Quran itu tidak mungkin kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak ada yang mengajarkan huruf hijaiyah.
yang mengajarkan kita huruf hijaiyah. Ya salah satunya adalah guru kita. Siapa tadi lupa namanya? Haji Mahmudi. Wah, beliau ingatannya segar, malah saya yang pelupa ini. Oh, sampean ngajar juga? Ngajar juga? Sampean ngajar? Oh, langker. Kira pada mak. Orang ngajar alif ba ta sa jim ni kekencen raja. Napa boleh ngajar budan-budan macam ni? Kelakuan paling berat ngajar panikan ni mak. Mun ngajar sagu jenggu tak jengguan sampean. Sagu lega tibi. Mun ngajar sagu jenggu ni ku repot mak. Le saya ngajar macam ni. Saya budan-budan pani. Romo-romo kan le bede sekolahan, ku bede seneraki kele. Lancong nerok kakane kok. Ku pak. Niki ku atotoran ke guru nak kadang. Lemoro apa bede? Siapa kaki cong? Adul niku. Anang siapa? Anak man marjuin niku. Ku udah tahu kenyamanan bapak. Kaki anang siapa? Ya anang bapak iku. Demi dena isoronoro. Lele kayak perngaki. Kula tak abid biasa nak ceramah, kula tak abid. Kula biasa nak ceramah cuma 20 menit. Susah penitian. Aduh, jauh ni saya ngonceng itu. Ceramah 20 menit. Lagi amplop naik orang kena sekali. Oh jangan, oke. Dan kena kerja. Le ngajar mana kena mak? Ngajar mana kena ke paling repot kelakuan. Soro tojuk natuk mana kena? Sorona berkah panikan. Seporan mangkat kadang teh pandi bimbun. De pak kan tu abau tangket mak. Beda tangket gitu mak. Beda tangket. Apa tangket nama kan tu? Pada tangket dia. Ini kau bau dah apa panikan kenapa? Le ni kamu beni karena guru ni panikan sabar mak. Umbo apa beli kapi panikan mak. Kadang pengapora. Kula ni kereng betul mak. Kula ceramah apa beden lah. Latasi panikah. Walaupun mungkin ibu dan bapak sering menonton saya di media sosial. Ya saya bicara apa adanya pak. Kulo niki nih. Asli kulo tiang Madura. Faham tiang pak? Beni tiang rian no. Kula lembek mangkat ngaji dek coba tengah tahun yang bahasa cebeh kedua apa nih kepada tahun yang jak cebeh pandepak ke Semarang terus ada orang kula masuk ke Berung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nji mas monggo mas, saya ngerti kan cuma monggo. Oh nji tiang pundi mas? Ya mbak tiang pundi? Tulit atanya tiang cong ya kok. Iyalah kebele bang, tiang kaju kok bang. Ji mas, tiang pundi? Oh tiang kaju mbak. Padahal dia nanya orang mana. Loh, orang Jawa kalau nanya tiang itu orang mana pak? Atau saking pundi pak? Lalu gue lihat taoning menikah. Paromoro tiang kayu mbak. Oh maksud saya mas orang mana? Oh mata kebele cek tiang jadi tiang orang ini nak. Mun benih karena putra sampian menikah. Titip aki dek guru na sampean, dek putra dek guru na putra sampean. Peser saya ngajar macam mereka. Kula apa torok lemak kata ini ketalem bu. Bodoh wan ngajar sejarah aja kisah satos pak. Ngajar santri satos sewa tua, kula lebih seneng. Tanempeng ngajar nih ke lemak nih. Mandi tak mandi mero mandeman. Lemon tak bersabar mak. Aduh tak mampu kula pun ngabas lagi nih. Lagi aku tak bisa jungkir apa nih. Kiai nak ceramah bawa asal tuh lagi nih. Ya kiai langkong ko kuat. Le nih ke semua nih kasih aktif nih kan nih.
lah ni kamu berdemo dan baru bertenang apa ni kan. Nah, cuma lagi ban barak dua lembar posang plastik tak nama mangke songkon ke de bede lagi ini ringan orang kampung apa ni kan nggak usaha oh benih gang anu pak wong fehung pak gue lepan tekerjet gelo ya Allah sehingga tersalah masuk gang jong ya punten kita sesuai bener map baik kok ngarah gele map posang maka kantor jadi gue kan pada Google Map kasih di manakah saya itu jawab kamu siapa itu Google Map kesehatannya pak gue balik ya foto apakah ini Hong Kong itu jawab Pinyojong itu Google Map pak jawab Pinyojong itu oh tadi Pinyo nih pak berarti gue tak posang gitu Allahumma sholli ala Muhammad bener kula si agaja nih kan tanpa leso bu tanpa leso cuma si paling jelas makin ngereng kula ban sampai syukur ke Allah alhamdulillah anak badan kau Gusti Allah malam makin menege juara nggak perlu anak sampean mau juara 3 mau juara 2 mau juara 1 yang penting anak sampean tuh juara di hati sampean. Gak usah bandingin anakmu dengan anak orang lain. Tun kene ngaki tun. Iya kene ngaki ya. Dah. Nur. Ti. Su kene ngaki su. Ce banding ngaki anak sampean niki benaran noreng. Lagi panjuara 1. Tangan nak juga ajo sejuara tung jo te pananang juara 10 masih anang kaku siu benih anang bahapang juai kok mun pinter tangan nak mun bekek ya pang lai kok jangan pernah bandingkan anakmu dengan orang lain anakmu itu lahir dengan keistimewaannya masing-masing kepintaran anak orang lain tidak mungkin sama dengan kepintaran anakmu. Juaranya anak di hati orang tua itu kapan? Ketika dia mulai tahu Allah Tuhannya. Waktu anak menikah oning macam Bismillahirrahmanirrahim oning tu na bejeng. Pas oning apa sah? Oning ibadah ke Allah ini kejuara bu. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Ini lihat contohnya nih. Saya Asman Sambian. Pak Samsuri. Ini nggak pernah dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Makanya hasilnya kayak gini. Sukses maksud saya bu. Coba Samsuri bu. Maksud saya apa? Sukses itu bukan diukur ketika anak kita jadi pejabat pak. Suksesnya anak tidak boleh dibandingkan dengan anaknya orang lain. Kapan kita harus bersyukur kepada Allah? Pertama, ketika kita melihat anak kita bangun dari tidurnya, ambil wudhu, kemudian salat. Ketika kita menyaksikan anak-anak kita sudah kenal bagaimana beretika, berakhlak yang baik, itu sukses. Lebih-lebih di saat nanti kita sudah mulai menua, anak kita selalu menjaga ibadahnya, menjaga hubungan baiknya dengan orang lain. Soal rezeki itu bisa menyusul. Tung lagi anak soki, untang anak soki yang pinter. Lah pak, kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan kedekatan seseorang kepada Allah Tuhannya pak. Bodoh orang ahli ibadah, apa makai apa jong tepatian lu, cek miskin, loh, mak bisa tun. Dul kini lagi dul, mat kini lagi mat. Ini lagi cek penting lagi margenaan antak soki man. Tapi waktu anak sampean benih mulai kenal ke Allah, seneng ibadah ke Allah, bagus ben becek tata krama ada guru dah, benden ada orang tuan ben tetangga nak hebat man.
Maka pesan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tak mungkin manusia itu bisa berterima kasih kepada Allah sementara kepada sesama manusianya saja dia tidak pandai berterima kasih. Maka malam ini ibu dan bapak setelah berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena anak sudah selesai pendidikannya di sini, yang akan nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain. Yang tidak boleh dilupakan adalah anak sampean ini sudah belajar di tempat ini. Anak sampean ada yang setahun, 2 tahun sampai 6 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada guru anak-anakmu. Saya ngajar putra anak sampean. Ini kan ngajar sampean. Ngajar sampean. Mata ngajar. Mata ngajar. Bagian tebas. Nah, apa sih tebas adalah bersih kepir. Bagian anu apa dul? Kita apa? Tak apa sampean tak ngajar. Keseraki ke lain euy. Leki de badan makin keliru mun sampean ngajar. Tayi kan? Oke. Faham Bu? Faham? Paham Pak? Setelah syukur ke Allah, putra sampean bisa macah, bisa ngaji, bisa bejeng. Saya nomor 2 matur sekelangkong ke guruna. Paham? Paham semuanya? Karena sudah paham, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya apa boleh? Kan sepenting paham. Engki langan tok kiai kok. Jadi maki saya yang kutangan tok arah. Saya anak saya ayo nih. Senenian sebudian takok sambian selesai dari pendidikan jampian cek kalau paeh peser saya ngajar sampean, peser saya didik sampean, peser saya mengenal sampean dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben peser orang saya didik sampean supaya teti orang saya pinter. Mantermu kena foto nak ban sampean setuju, teti orang saya ahli ibadah amin. Saya ahli takwa ke Allah amin. Sesenang maus Al-Quran, sesenang akhlakuan sesai mungkuda Allah dan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sudah tanggal 16 ya, bulan Sya'ban. Tanggal 16 bulan Sya'ban. Beri malam guluban sampean abada aki acara sakbenan. Berarti 14 hari ke depan kita ini akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bisa melaksanakan perintah Allah, berpuasa di dalamnya, menambah dengan qiyamul lail, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak beramal salih, dan mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita ini malam tasyakur, asyukur ke Allah. Karena anak-anak ibu dan bapak malam ini ada yang sudah selesai, ada yang sudah 2 tahun, ada yang 5 tahun. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, semoga Allah membukakan pintu hati mereka untuk mudah menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cek kalau pain, kenapa? Ku leban sampean salah kurang sepo pebenya atua ke Allah Subhanahu wa taala. Du Gusti Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami suami atau istri serta anak keturunan sebagai qurrata ayunin, penyejuk pandangan mata, menjadi penghibur kami di saat susah. Karena pada akhirnya nanti ya Allah, ketika kami sudah tidak ada lagi di dunia, tidak ada lagi harapan bagi kami kecuali orang yang hidup yang dapat mendoakan kami. Yang mendoakan kami adalah anak keturunan kami. Bagaimana mungkin anak keturunan kita bisa berdoa kepada Allah kalau dari sekarang kita tidak mendidik mereka? Kalau kita tidak bisa mendidik mereka, kirim ke pondok pesantren, kirim ke madrasah, kirim ke taman pendidikan Quran, ajari mereka bagaimana menjadi hamba Allah yang baik.
Ibu dan bapak tinggal mencari rezeki. Jangan lupa siapa yang mendidik anaknya. Mun bisa seminggu sekalian mator sampean acabis dek guru napotrana sampean. Pasir saya ngajari madrasah gitu. Cek saling tutu. Pasir asmana sampean. Ustaz Khairuddin. Arokok sampean. Arokok lah. Kan Malaysia beki bi wali murid. Biasa napa wali murid ampu salaman ke sampean. Salaman tepes apa tebel? Ada sekali. Mau taruh karuan ring dinari. Ya serius bu. Mau salaman nanti ke Ustaz Khairuddin banyak saya ngajar. Untung dua telok. Nah, guru tugasan. Oh guru tugas kan masih Sidogiri. Sidogiri iki. Sampang, Kacu. Oh, engki. Sudah berapa tahun? Udah kedua kalinya. Wah, boleh-bolian. Kita abin nih. Kita diseratin yang dina ta. Masa yang dina langsung umur sebitu kepi. Eman, Bu. Neng megenteng tak baju dina. Itu juga sudah seboran. Macam nyari yakin. Nah, dalam tugas sudah pada terabi ini lagi maka dalam tugas. Kuleko sih. Aji besar sampean sih. Nang dina sebedina sampai rokok tak beri ambil. Cenya banyak sekali beri 200 juga. Kok banyak sih? Matur sekelangkung Ustaz ngajar putra kula. Karena pura-pura tanda. Padahal ibu tadi. Ibu masuk, maksudnya suruh masuk dina. Biasanya tak pura mangkat kan? Tak pura mangkat, punten Pak. Tapi joko motor buka. Maksudnya sama soal jok maksudnya. Tenongku serius nih kamu. Sedekah menikah kencaran Pak. Jadi mun sampean tak oning saya nyari ring bini lah tugas aki Pak Samsuri boy mungkin tak mangki make panakan apa ada nah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lambak pada cerita beda nang situng pondok beda santri panika repot saya ngerti ya. Susah paham. Tapi lucunya santri ini tawadhu. Santri yang satu ini walaupun nggak pinter, nggak alim, tapi patuh kepada guru. Apa yang diucapkan gurunya selalu dikatakan benar. Letale tolian, mangkat cong, mangkat. Kala anu cong, pontut. Laku anu cong, engki. Situng waktu. Saya aku nyaman sampean. Nyaman Suryadi. Kebetulan pada Pak Sur. Panggil bi guru na. Dema Suryadi. Mata ngaji kok. Sake kiai. Sake apa? Tel petong minggu kiai. Saking bunyantel tel demam kiai. Mana ki bawa dokter? Lestari kiai. Derem apa berkembang naki pakun kiai pakun. Laki Suryadi sono ketelem. Wah. Pak Suryadi, Bang Suryadi, pakon kiai ketelem. Langsung mangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Suryadi kiai. Dena jong. Engki. Kakek sakit gua. Engki. Sakit apa? Tel kiai. Ini sampai demam. Berempat tel situng kiai. Situng apa? Situng badan kiai. Maksudnya sebadan. Ya, mun kita amin de ngalaing ke dapur, mundut aing. Bane bekta. Teguh bi Suryadi. Torok tang bacaan cong engki kiai. Man yakin betul sama bacaan kiai. Torok tang bacaan engki. Torok engki. PT
Mun odi mun mateh, mun odi mun mateh. Terus tiup sareng guru, puh, enom sur iku, engki kiai. Yakin dak tuan guru, lekun beres pak. Boros Suryadi ini kan normal. Nah pecan Suryadi, engkau make tak alim tak apa-apa, make tak tahu macam kitab tak apa-apa. Sepenting kau oleh tuan kiai, tuan PT. Lu ni kayak malaki pak. PT. Ben lo bermaghrib petu belas kali. Amalaki sur. PT mun odi mun mate petu belas kali lo berapa jam? Sampai situng waktu oleh 6 bulan kiai na sakit. Eki ke dokter tak sehat. Ali belian ke dokter kiai pakun tak sehat. Mi Mas Suryadi andi ide. Oh, berarti kiai butuh tang tua ya. Lo bersopu pas entar ke dalam. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Siapa? Abdina Suryadi. Bedepar lo sur engki kiai. Maso sur engki kiai. Pan maso. Bereksani bi kiai. Beda apa sur? Anu kento kiai abdina cabis pemator. Apa? Cepon kanca ben santri ajunan kento gerah. Tepan badan songkan. Iya sur. Engkau lele 2 bulan dia. Ali beli ke dokter kok kita sehat. Can Suryadi. Yes, bagian saya ini. Bagian saya. Jadi apa sur? Ngiring menangkah kesokan ajunan mundut aing. Maksud sur, engki sampean mundut aing. Demi engkau sesero ngalah. Engki kan ajunan lambe kati pene kejukan kiai. Jang kiai. Hari. Santri ngari lah. Jadi tak apa-apa sur engkau mantur beres engki kiai. Aman kiai kok. Ledet kiai neku gelas payaku bi Suryadi tojo kiai loh mi merentang kok kan lambe katini ke kiai natek Suryadi ngiring anu mau senapa saya baca saya mau sering abdi kiai apa sur toro kiai iya sur PT padu tuan nama tadi segi itu kerjat maksud sur abo ceki atanya kiai tebuna ajunan lamba innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Allah bane ketak bakal nerema tuana tung situng manusia mun atene gere kiai. Oh dadi kok cak gere ati piye sur engki punten kiai. Iya kok norah PT mun odi mun mateh pani sembura udah sur mingko sembura tibi sur jadi sembur banding kakek puh ada erbi kiai ini kesehat pak. Saya maksud cerita ini kenapa peser asaos manusia panika sepenting atena panika sampung dak Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui yakin aba wasilana dak guru panika penting pak. Beda situ orang alim pinter tapi kadang panika tak anu pak ada manfaat. Apa yang terjadi penikah? Oleh teti penikah ilmu semasuk dari nikah tade barokah ide nempak. Saya maksud barokah dari guru penikah apa? Saya Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, seorang ulama tafsir terkemuka di Mesir pernah mengatakan, kalau barokah itu turun kepada 3 perkara maka dia akan aman selamanya. Pertama, in halat 'alal mali aktsarathu. Kalau barokah itu turun kepada hartamu, maka hartamu itu bertambah. Kalau barokah turun kepada kekayaanmu, kekayaanmu akan bertambah. Bukan jumlahnya yang dimaksud, tapi manfaat dan kebaikan dari hartamu. Ada orang kaya tapi tidak barokah. Kenapa tidak barokah? Karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Ada yang hartanya biasa, miskin, kesehari-hariannya bekerjanya sulit, cari rezekinya sulit,
tapi ada kebaikan Allah di dalamnya berupa barokah, maka Allah tambahkan kebaikan-kebaikan di dalam hartanya. Kenapa? Harta yang dicari dengan cara yang halal kemudian dipergunakan kepada cara yang halal. Bodoh orang soki pak, soki tepatian, tapi tak manfaat. Sebeda malah tadi maksiat ke Allah, aneka bahaya. Kalau hartamu sudah ada barokah di dalamnya, maka hartamu akan manfaat walaupun hartamu mungkin tidak banyak. Contoh, lah kau biasa hasilnya hanya melalui pertanian, tapi anaknya dikirim ke pondok pesantren, anaknya dikirim ngaji, anaknya dididik dengan sebaik-baik mungkin dengan harta itu, berarti hartanya barokah. Yang nomor dua, wa in halat 'alal waqt ammaratku. Kalau Allah turunkan keberkahan dalam waktu hidupmu, maka waktu hidupmu itu senantiasa menjadi kebaikan di jalan Allah. Coba, kalau umurnya sudah barokah, contoh paling mudah, dia dengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tinggalkan pekerjaannya. Mon odi penika umur le barokah, melihat sesuatu yang baik dia datang. Kalau umur dalam hidupnya itu barokah, senantiasa ada kebaikan, apa? Senang baca Quran, senang zikir, senang sholawatan, termasuk tadi dengan kita Habib Ali itu kan berarti waktu kita barokah, Pak. Ukuran waktu yang barokah itu hidupnya tidak sia-sia. Beda orang waktu nak adzan, mat mai ke masjid mat, ya nunggu adzan kedua nunggu apa kok? Ceng leki beda pun leji asar je. Tapi orang benikah mak, bila waktu nak nikah barokah mak, insya Allah nikah manfaat kamu mak. Beda pengajian hadir, kamu beda pengajian, gang karya apa? Gang karya usaha, beda pengajian tanganak sekolah, tanganak ngaji. Tidak kok mangga ke pengajian walaupun saya kok ngantok, berarti barokah. Senomor telok, wa in halat 'alal walad aslahathu. Kalau barokah itu Allah turunkan kepada anak-anakmu, maka anak-anakmu akan menjadi anak salih dan salihah. Ilmu yang sudah masuk ke dalam hati anak kita masing-masing akan melekat dan kemudian diamalkan, berarti keberkahan ilmu ada di dalamnya. Kenapa? Karena Allah turunkan keberkahan kepada anak-anaknya. Tapi itu semuanya tidak terjadi dengan begitu saja, Pak. Tak mungkin tiba-tiba pas teti anak salih. Anak salih tergantung kepada kedua orang tuanya. Salahul ab sababun li abna'is salih. Bahwa kesolihan anak-anak kita tergantung kepada ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapaknya sudah jadi baik, insya Allah anaknya baik. Kalau anaknya salih, lihat orang tuanya. Karena pohon yang baik pasti akan melahirkan daun yang baik. Daunnya baik, bunganya baik. Bunganya baik, maka akan jadi buah yang baik. Buah yang baik, maka akan bisa dirasakan kebaikan-kebaikannya. Kalau anak kita pengen jadi anak yang baik, ya kembali ke kitanya. Apakah kita mengawali kehidupan kita itu mendoakan anak-anak kita atau tidak? Dan apakah kita orang tua menjadi contoh apa tidak? Selakin ku leben panjenengan kita teti contoh saya untuk anak potong jarep pengaporah ku leben panjenengan lasang ke siapa jangan jarep anak mereka rajin jarep mak. Makanya kesolihan anak-anak kita semuanya dikembalikan kepada kesolihan kita orang tua. Kalau orang tuanya sudah menjaga itu dengan baik, insya Allah anak-anak kita akan dijaga dengan baik oleh Allah. Maka pesan Allah, hal ini ada di dalam surat Luqman. Seorang ahli hikmah Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis salah. Wahai anak-anakku, wahai putraku, wahai putriku, ya bunayya aqimis salah, jaga salatmu nak,
Kalau salatmu dijaga, Allah akan menjagamu. Kalau Allah yang menjagamu, urusan dunia ini akan terasa mudah. Urusan harta itu gampang, urusan jabatan itu sederhana. Tidak ada yang sulit jika Allah itu yang menjagamu. Maka sekarang diawali dengan apa? Anak kita perintah kepada salat, cong ping cengak cek kalau pai bejeng anak lebih-lebih mun sengkok tada dalam dunia cek sampai beng lop pada ke bejeng. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, seperti apapun tumpukan materi yang kita punya, tetapi kalau di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah, maka niscaya itu akan menjadi sia-sia adanya. Silakan cari rezeki Allah, silakan cari apapun yang ada di atas dunia ini, karena Allah tidak melarang selagi tidak melanggar syariat Allah. Tetapi jangan sampai lupa ketika kita mencari urusan dunia kemudian kita meninggalkan Allah. Sebab ancaman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Napa debun Allah? Pasera orang semengo, siapapun orang yang berpaling dari perintah Allah yang utama itu salat. Anak kita ngaji di sini biar dididik pinter salat. Anak kita sekolah di tempat ini di Bustanul Ulum biar mereka kenal Allah, biar mereka tahu kewajiban mereka. Kewajiban utama manusia adalah sujud kepada Allah. Wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Walaupun hartanya banyak tapi hatinya sempit. Banyak pesena, banyak usahana, tapi sosau dinto. Saya cerita tak ada lain sosau. Padahal pesena banyak. Apa sebab? Jauh dari Allah. Mak jauh dari Allah, jauh dari bejeng. Orang pada kebak, bila dan badan dek kebejengan, orang bakal dan badan mak. Tapi bila orang pada kebejengan jaga, orang kau jaga, aman odin mak. Ini kan paling penting mak. Bila perintah Allah melalui Luqmanul Hakim, ya bunayya qimis salat. Saya nak jaga bejengan nak. Mun bejeng jaga berarti sampian jaga bi Allah. Mun sampian jaga bi Allah berarti aman odin sampian. Yang nomor 2, wa'mur bil ma'rufi, dan perintahlah anakku kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Cek sampai ala kubarengan saya tak gena, cek sampai ala kubarengan saya langgar hukum Allah. Perkara-perkara si becek, perkara si bejeng, perkara si penting, perkara si ma'ruf, perkara si bagus, saya nggak jegeh teate. Saya nomor 3, wanha anil munkar, saya nggak cegah nak potona dari perkara-perkara si rosak. Halo Bu, Ibu, kalau boleh tahu ya, nggak boleh bohong ya. Jujur, ini depan masjid loh Bu. Mending suami mati duluan atau ibu? Apa tuh? Apa dah? Kini ngakin tuh. Mending lagi nama TKD atau sambian tuh? Yang ngaji ya bini Pak Samsuri Pak. Nah, tanya ke Pak Samsuri punya saya. Mending istri mati duluan atau Pak Samsuri? Cek bocindor magelar. Tapi mon penampilnya cek bahagia lah aku. Ya Pak, nanti ada pengkir. Si. Mending istri sampian duluan apa sampian sih? Aja pada takut lagi ke bini. Panik kepada istri, yes. Aduh, reng pinyo lah pada ben saya dia takut dia kebinin loh. Saya kalau di Kalimantan Barat itu, karena saya dengan Kewasi itu sama-sama pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau beliau di kabupaten, saya kebetulan di wilayah. Saya kalau di NU wilayah itu sering disebut macannya NU. Tapi kalau di rumah saya nggak berani Pak. Saya macan tapi di rumah ada singa Pak. Aduh, jauh garangan ben langkolek Pak. Ini boleh langkolek kan Pak.
Aduh, mulai musim terang lagi. Aduh merengis Pak. Kula nih gigit nih. Saya bilang belum. Hah? Apa? Ada lagi kalau depak kalau 12 ke compok nih ke alis itu di situ Bu. Jadi cileku pun kena asarin sambian, abungu bangun dari tidur. Lihat alis istrinya itu. Mun alis sedua titik situ nggak bahaya sih. Peteng alam ya. Ini perempuan nih di dunia ini kewasik. Perempuan di dunia itu nyaris sama. Jangankan suaminya Pak. Wong Allah aja diprotes. Perempuan itu jangankan suami, Allah saja diprotes. Kok bisa Kiai? Lihat alisnya. Alis ebrikus bagus, saya cabut tuh hitung. Kenyaki bisa belen, mi cabut kayak ganti model. Model apa? Model cek-cek ya. Kis model cek-cek. Jangankan suami. Nih keja. Saya maksudkan kulen apa? Pun. Yang saya maksud malam ini apa nih? Ibu punya kewajiban merintah anak. Ibu punya kewajiban mencegah anak dari perbuatan mungkar. Dan yang nomor 4, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas ujian Allah yang datang menimpamu. Kalau orang kaya ujiannya dengan kekayaannya, kalau pejabat pasti ujiannya dengan jabatannya, ustadz dengan jabatan guru, murid dengan posisinya sebagai seorang murid, semua orang pasti diuji oleh Allah. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Kadang kita dicoba dengan kaya, kadang diuji dengan miskin. Banyak yang dekat kepada Allah di saat dia miskin, tapi waktu kaya dia mulai jauh kepada Allah. Ada enggak? Yang pian itu yang saya maksud. Dulu waktu masih susah, waktu hidup masih ngontrak. Halo Ibu. Dulu waktu masih susah, jam 12 malam sudah mulai siap-siap tahajud. Jam 2 bangun sujud sama Allah, ya Allah Gusti, saya sudah 12 tahun berumah tangga, sampai hari ini ya Allah saya belum dapat keturunan. Ongguan roh. Ya sabar pada tahun berarti zong. Sabar kan lu. Sabar kan lu. Karena kadang-kala ketika diberikan anak ternyata anaknya tidak jadi anak salih. Diuji lagi sama Allah. Dulu waktu anak gadis, halo anak gadis, halo yang belum menikah, anak-anak gadis saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh orang ganteng. Udah ganteng baik lagi, orang solih lagi, anaknya orang kaya lagi. Ya macam jelas ada kapila mati ya. Ini karisi biasa lah. Nah, karisi biasa biasa. Sehingga wasbir ala ma'asabak, bersabarlah kalian atas ujian dari Allah. Waktu miskin kalian sabar, tapi apakah ketika kalian kaya dicoba dengan kekayaan kalian masih sabar apa tidak? Kok bisa Pak Kiai? Kan biasanya orang kaya itu sabar, kata siapa? Kadang dia sabar di saat miskin, tapi apakah ketika Allah berikan dia kekayaan dia masih bersabar apa tidak? Hidup ini adalah ujian kita. Contoh yang paling sulit ujian kita adalah ketika mau sholat. Orang mau sholat itu ujiannya banyak Pak. Sama dengan ustadz mau ngajar itu ujiannya banyak. Ini apalagi ini kan madrasah diniyah ini. Madrasah diniyah ini kan nggak dibayar Pak. Digaji? Nggak digaji kan? Ada? Nggak digaji. Wah, sekolah-sekolah negeri bayar, apalagi sekolah swasta yang bagus bayar mahal. Tapi sekolah diniyah nyaris tidak ada bayarannya. Di titik inilah ustadz dan guru diuji
Apakah ketika tidak ada bayarannya masih mau dan ikhlas mengajar? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dari 4 perkara ini kata Allah, inna dzalika min azmil umur, karena 4 perkara yang dimaksud oleh Allah. Pertama, didik anakmu sholat. Yang nomor 2, perintah kepada kebaikan. Yang nomor 3, cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang keempat, bersabarlah atas ujian Allah. Karena semua dari 4 perkara ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah Allah yang bisa dilaksanakan itu oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang hatinya lembut, oleh mereka-mereka hatinya yang adem, hatinya yang baik, hatinya yang teduh, tidak pernah memandang orang lain dengan permusuhan, memandang orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Jangan pernah melihat orang lain itu lebih rendah dari hidup kita, tapi anggaplah orang lain itu lebih baik dibandingkan dengan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya dikasih minuman dari tadi ini, tapi ku beri senyoro begitu. Milan itu jaga ajibi kula tak yen nomor itu. Teh soro sekali wi sampean Pak Samsuri. Neng mau gendong. Soro lah Pak Samsuri. Njok Pak Samsuri. Aduh tadi ongko isen. Hari maksudnya dari remah Pak Samsuri. Hari ngarakin malai bagus saya foto bola. Kali mur Pak Samsuri itu. Seburan Pak Samsuri. Thank you. Kena keje gula Pak. Sekelangkong bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini karena sudah malam, kataan ngaji kapi ini kebanyak kata berarti ngarang ojen thank you. Tak kok sampai ojen ini ngaji tak usah abid. Aduh iya jok kecangin ngerti kula bu, ngerti. Tapi yang paling penting lagi panapa saya berdepak dan kula ni amal lagi engki karena mantura saya kamu mantura sana ani kaki oh engki lekuk sambil tanya akin udah ustad pola saya ngajar sambian alat-alat pelajarnya beda engki beda pola sambian kita ustad engki betul kantong periksa kulaban sampian banyak soki bu, soki terlibat kulaban sampian. Cuma kulaban sampian selalu asal miskin. Mak bisa asal miskin. Karena kebanyakan kita ini membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang dimiliki orang. Thank you. Nih, pojok motor dan gedeng dua. Coba banding aki benon sampian. Ya Allah saya udah enggak usah dibandingkan, nikmati aja apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian mensyukurinya dengan ikhlas karena Allah. Jangan banding-bandingaki, lagi mau dibandingaki tak mari odi panikan. Odi panika tak mareh margane bandingaki. Jenabit semari odi panika. Cara paling gampang napa? Syukur alhamdulillah Gusti Allah badan kau lemangken ni keudi bersehat selamat senaos rezeki tak pada bentet angke saya paling penting ati senang ati saya tenang panika menyebabkan ati senang ati tenang panika senang odi tapi hidup senang belum tentu kata senang itu kan belum tentu kata senang itu tidak berarti hatinya tenang. Hati yang tenang itu berawal dari mana? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nek orang hatinya tenang, hamba-hamba Allah yang hatinya baik, hamba-hamba Allah yang maha rahman, Allah jadikan hatinya tenang, hidupnya sederhana tapi penuh dengan kegembiraan, hatinya itu selalu diliputi dengan rasa bahagia. Dia tidak bermandikan emas permata, uangnya tidak seberapa banyak, lahan sawitnya sedikit, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena landasannya adalah sujudnya kepada Allah. Orang wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di atas dunia odin tenang, odin sampurna, tak ading banding akina pesayang kui kalau benar pesayang kui orang, tidak membanding-bandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain. Kenapa begitu? Karena dia adalah hamba Allah yang baik. Kalau ada orang yang mencemooh, kalau ada orang yang menghina dirinya, dia tidak merasa terhina. Kalau ada orang yang menggunjing dirinya, ada orang yang membicarakan dirinya, dia tidak serta-merta mengawali dengan emosinya. Bu, mon bade tetangga baik sampean napa? Baik napa punten? Kalau tetanggamu baik, ibu pasti baik. Mon bade tetanggana saya coba robek, ibu hipakun baik. Oh, tidak ada remah. Cek kompak keluring dina. Ada orang baik, kita baik itu normal, Bu. Apa? Tapi kalau ada tetangga jahat, masih kita berbuat baik? Nemu di mah. Nemu. Tak nemu. Ada orang baik, kita balas baik itu biasa. Habib Ali baik, saya baik sama beliau, normal. Saya rukunya bersama yang petok. Sur, Pak Suryadi, Pak Samsuri baik ke sampean. Beles napa bi sampean? Baik, normal. Mun Pak Samsuri tak baik ke sampean, beles napa? Hah? Baik ke tepele dia remah. Samsuri ke tepele kok. Maksudnya apa ya? Hari ngara dendam lama hari ya. Ini pacur hadi dendam dulu mat. Kalau ada tetanggamu baik, kamu baik itu normal. Tapi kalau ada orang jahat tapi kamu baik sama dia, itu hebat. Makanya setelah pulang pengajian ini, ibu-ibu insya Allah nggak ngomongin orang lagi. Hah? Insya Allah kami Pak Ustadz, insya Allah kami pulang dari pengajian ini kami sadar kalau ternyata ngomongin tetangga itu tidak baik. Terus habis itu saya ngomongin bertua saja. Modoh. Udah. Ibu dijo, iya tangmat ke pengajian. Iya acur hadirin saya. Dah iya gitu ngaki ya. Ini saya pernah baca di dalam kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu menukil ucapannya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Allah Isa? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafaah. Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kalau engkau berbuat baik kepada orang baik, itu adalah kebaikan biasa. Tetapi kebaikan yang hebat adalah ketika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ada tetanggamu jahat, kamu balas baik. Ada orang benci sama kamu balas dengan kebaikan. Bodoh tetanggana boci tok meneng. Orang lebat kan orang lebat itu tungging. Dia tak cocok ongkuyan nih. Apaan nah? Kau ngejual kok. Apa? Saya mau ane celeng. Terus kau ngeping. Kelampina koning. Nah, terus ajo erok ajo. Wat naskot lain. Tera jual.
kan tak sesuai, udah ambuin jaga tunging. Paham aja ibu-ibu Pak, munju toju kedua macam CRT Pak. Kula seheran mun bu ibu kula cara memeturan peneka Pak, kan paling paham kan dia. Kalau bapak-bapak ngobrolnya beda Pak. Kalau bapak-bapak itu obrolannya serius, suaranya makin tinggi. Pak Samsuri mun ketemu dengan sampean, besar. Ben Ustaz Muhammad Hashim, Ustaz itu disok. Pada apa? Ojo mau disok. Serius, mon Pak Bapak kata mon Pak Bapak, obrolannya serius, suaranya makin tinggi. Kalau ibu-ibu kebalik Pak, semakin serius, makin kecil suaranya. Iya tasu, macam tak ngerti. Jen kene suaranya jen ngerti Pak. Semakin tak metu suara jen paham saya sebenarnya Pak. Kule. Can kula makhluk apa ya? Mun reng laki mak acret teman keburu paham. Mun suaranya teki semakin paham. Mun bu ibu semakin tak metu suara jen paham. Leki ku tak kula saya ketunging. Iya kan kencang. Aja deh positif mun ngaji aja. Cici reng bini benika Pak. Reng bini benika nih. Jangankan malaikat tak bingung, hatta kan setan bingung apa sakit. Apa sih ketunging dan setan? Tak kedik be setan. Tapi maksudnya paham. Jadi mulai leku. Obe ce ampo atungingan Suryadi. Atunging besar Pak Samsuri. Entar repot dik benik. Maksudnya apa bu? Pone jagi ngurus odi noreng. Lu urus apa ya Allah, sengkok mereka bejeng nama punten ya Allah. Aduh Gusti Allah, sekejap ki pasaan para datang. Lu kula ki andi otang pas Gusti Allah, semua orang Gusti Allah. Ya bagian bu ibu, si andi otang pasah, tuli bajarin. Si andi otang kredit dan tuli bajar ki ya. Takoh bu RT na telo kali melerok seareh. Gue serius nih Pak. Makin sampai gaji nih kok serius Pak. Beda orang tak majaran otang. Kula di tetangga, tanya datang kula. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa? Saya singkat saja Pak Kiai. Saya punya hutang sama Siapeng. Siapeng? Siapa Siapeng? Itu adiknya Sialing sama Siasun tuh. Saya tak mau bayar. Alasannya dia orang kafir. Aduh, pejer jong. Hatta gen orang kafir aja pada kemuliaan Allah jong. Lamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi otang goreng Yahudi bejer bi Rasulullah jong. Aja Yahudi musono Rasulullah jong. Apa bolehkin kaki cuma otang rokok sebungkus patak aja ke Sialing jong. Sehingga kula terakhir paling terakhir masuk swarga gampang, masuk neraka lebih gampang. Si ampua rokok ke nggak entah kok korek kekancan iki karena gula menarok ampo elang korek penta ke Suryadi todus penta Suryadi leku kalah boleh kan payah sur jadi cangkem oke ini cuma korek kok tak bisa engki lambu pada kajutono pantan dia korek ambu kita tangke pada kajutono korang rokok tadi korek sampean sur masuk surga gampang masuk neraka gampang. Sambian bisa gampang masuk surga kenapa? Nih ustad-ustad nih boleh entaripan gila kok guru tugas kita ngopi ki punten Pak Suryadi ngereng ngopi pola kita sarapan engki Pak Suryadi sarapan ki ke pasar Binyo leki pan majar sing masing ki mondeng mondeng neng kita berjuang di jalan Allah. Iya sur bener sur kita berjihad di jalan Allah. Iya bener sur jangan melihakin aku pijernya bener sur jihad dem bang sur gini banyak nih kan cerita naring Madura nih kak ceramah naring Madura karena nih Madura saja kula biiznillah atas izin Allah. Biasanya kalau saya ceramah di beberapa provinsi dan negara orang lain ya saya campur bahasanya Pak. Kemarin
Saya keliling Sumatera sama Jawa 10 hari, mulai dari Pekanbaru sampai ke Rokan Hilir Riau, kemudian terbang ke Jakarta. Saya ceramah di Kabupaten Lebak dan Serang, kemudian terbang lagi ke Jogja. Jadi 10 hari saya keliling itu, ya bahasanya campur-campur, Pak. Nek Yogyakarta yang bahasa Jawa, kemudian kulo teng Jogja niku ya bahasa Jawa, kemudian di Banten dan Jawa Barat ya bahasa Sunda. Karena kebetulan saya dari kecil itu ngajinya di Jawa Barat, dan istri saya alhamdulillah juga orang Jawa Barat. Istri saya orang Sunda. Istri saya orang Sunda. Dulu umi saya protes, minta bini madhure cong, takok ngerapa celepel gitu. Ingki ji anong kunci ku bado cai sabe mun wirengan mun tak delareng ketereng kuambu buktene di mah anan sing ngaji masjid mulai maneh padahal anan lanjeng 10 meter entare apa jong mulai ngaji nyaman jon jauh anan volume jen naik mulai dong laonan bu laonan mulai laku apa Renggang Karya Usaha Kelurahan Sungai Pinyuh mulai tahun ini sikapnya berubah, akhlaknya berubah, amal solihnya berubah, dan tentu saja ibadahnya berubah semakin lebih baik. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak salih dan salihah, menjadi keturunan-keturunan yang baik, penerus perjuangan para guru-guru mulia kita, dan tentu saja meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berjuang di jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena saya pribadi yang bodoh. Mulai besok ibu-ibu jaga tensi suaranya di hadapan suaminya. Jangan lagi kata orang Melayu nak mekek-mekek kaung. Jangan lagi mun bedeh orang salah telepon, salah nomor, salah alamat, salah sambung, usahakan suaranya jangan lembut-lembut. Teh mun kelage no nyaring mun kelage. Dimma kele apa ki tanya tok ki. Kita tahu sing kok repot apa sare itu. Haji mun kelage nah. Coba membaca orang salah sambung, halo selamat pagi, pagi Kiah ya kan? Oh maaf mbak salah sambung, oh enggak kamu sudah nyambung di hatiku kok. Oh beb, membaca orang salah sambung, oh maaf mbak salah sambung, iya salah sambung, dengan siapa? Ya dengan siapa juga. Ya udah saya tutup, ya tutup saja. Temong kelagi, ya Allah, pagarangan berang-berang mon kelagi, angkuan ya kan? Kulit tibi ampo tetangga di tetangga macam kaya pak. Takut sampai orang binyu pada benar mereka. Pusat. Seporana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di tahun-tahun yang akan datang untuk seluruh guru dan ustadz serta pengurus Madrasah Diniyah Bustanul Ulum. Mudah-mudahan lembaga ini ke depan semakin lebih besar dan berkembang dan melahirkan murid-murid yang pintar, yang alim dan ahli ibadah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.